Selamat datang kembali di saluran YouTube Tanjanet Half Moon. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan review kamu di kolom komentar ya, biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Kali ini kita akan melanjutkan episode 1 dari novel Cinta Terlerai Impian Berkecai, karya Katrina Pane, yang terbit di platform KBM. Sebelum memulai, siapkan air minum dan camilan kamu ya, soalnya aku nggak nyediain loh. Malaysia selepas maghrib, Bandara Kuala Lumpur, Terminal 1 penerbangan luar negeri, hampir penuh di waktu itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini aku tiba di negara yang sudah 4 tahun tidak lagi pernah kukunjungi. Sayang, aku melihat pada monitor bahwa pesawat yang kamu tumpangi telah mendarat dengan lancar. Aku tersenyum membaca isi pesan suamiku yang lebih dulu tahu sebelum aku kabari. Beliau sudah menunggu sejak pesawat lepas landas dari Indonesia. Aku menarik koper dengan hati yang sangat gembira menuju imigrasi. Tempatnya terletak di gedung lain. Bandara ini sangat luas, rasanya aku terlalu lelah berjalan menggunakan sepatu hak tinggi. Tapi tidak aku hiraukan sama sekali, kakiku mempercepat langkah dan peluh yang menetes karena terlalu semangat untuk bertemu pujaan hatiku. Ini kali pertama aku berpenampilan seperti seorang putri yang mengadakan pesta, menggunakan gaun berwarna peach dengan hiasan permata di bagian leher, dibalut brokat hitam panjang menyapu lantai. Sepatu warna putih dengan tas tangan mewah menyempurnakan penampilanku yang sangat elegan. Yang sebelumnya aku tidak pernah begini jika menaiki kuda besi. "Maaf Nona, di mana tempat pengambilan bagasi?" tanya seorang pria asing menghampiriku dengan bahasa Inggris yang tidak begitu fasih. Aku bahkan tidak tahu langkahku sekarang akan ke arah mana, apalagi pengambilan bagasi. Aku tersenyum sendiri karena bingung. "Sebentar Tuan," aku tanyakan pada petugas itu. Sahutku lagi yang diikuti anggukan istri beliau dengan senyum yang ramah. Ini juga pertama kalinya aku mendarat di Terminal 1. Sebelumnya mendarat selalu di Terminal 2. Bukan hanya diriku yang bingung. Pria asing itu juga sudah puluhan tahun menetap di negara ini, sama sepertiku masih bingung. Aku berjalan bersama kedua orang itu, berjalan menuju imigrasi. "Apa yang akan kamu lakukan di sini, Nak?" Wanita parubaya yang masih terlihat sangat segar bertanya dengan senyum yang sangat ramah. "Aku mau mengurus proses pengesahan dokumen pernikahan, Bibi." "Kamu dinikahi oleh pria lokal?" Kali ini suaminya yang bertanya. Aku mengangguk dengan senyum. Aku mencoba mengatur jarak langkahku. Aroma khas dari kedua orang itu sedikit mengganggu indera penciumanku. Sesaat aku melirik dengan ekor mata, melihat tanda merah saga yang di dahinya, menandakan kalau wanita itu istri dan seorang bangsawan. Maksud lain adalah mereka orang kaya raya. "Ayo sayang," pria itu menarik koper milikku sementara istrinya sudah naik lebih dulu ke bus dan menjaga tempat untuk kami. "Terima kasih Paman Bibi, maaf karena sangat merepotkan." Keduanya serempat menggeleng dan tersenyum. Sekitar kurang lebih 10 menit kami tiba di gedung imigrasi. Paman memberikan koper milikku kembali. "Kita berpisah di sini. Semoga bisa bertemu di lain waktu." "Baik-baik sayang." Mereka berpamitan. Pemegang paspor lokal memang tidak sama tempat kop dengan pemegang paspor asing. Aku melambai lalu berbelok ke arah kiri. "Terima kasih Paman dan Bibi." Baru kali ini aku melihat antrian yang begitu panjang. Hal itu membuatku gelisah dan tidak sabar. Seharusnya gedung itu sangat dingin, tapi berubah menjadi gerah. Aku mendongak ke arah depan lalu membuat perhitungan asal. Aku perkirakan hampir 200 orang di depanku sedang mengantri. Ya Tuhan, aku berdecak kesal. "Bidadariku sayang, aku tidak sabar melihatmu. Kenapa lama sekali kamu keluar?" Pesan masuk dari suamiku membuat aku semakin gelisah. Aku tersenyum dengan kata yang dia rangkai untuk menggodaku. "Sabar sayang, aku sudah di imigrasi. Tapi ruangan ini sangat penuh. Sabar cintaku." "Iya sayangku, istriku, cintaku, bidadari surgaku."
Aku tidak lagi membalas pesan cinta suamiku. Beliau selalu saja mampu menenangkan suasana hatiku yang tidak menentu. Saat ramai beratur, dua orang wanita asal negeri Gajah Putih sedang adu mulut di depanku. Agaknya selisih paham karena salah satu dari mereka memotong antrian. Keributan itu semakin memanas karena seorang wanita tua yang agak jauh di belakangku menerobos dan langsung mendorong tubuh salah satu bertengkar. Allah, kataku dengan sangat terkejut karena wanita itu tidak sengaja menarik ujung jilbabku sehingga membuatku ikut terseret olehnya. Kejadian itu membuat handphoneku tercampak. Tas tangan yang aku pegang bersamaan bolu meranti oleh tas Medan juga ikut jatuh. Aku berdecak kesal, tatapanku berubah menjadi sinis. Apa yang kalian lakukan? Tindakan bodoh ini membuat orang lain terganggu. Dan ini sangat merugikan, khususnya saya, kataku berteriak. Wanita tua itu sepertinya kesetanan. Bukannya minta maaf, dia malah memarahiku. Sepertinya dia memakiku dengan bahasa daerahnya. Kericuhan itu mengundang perhatian petugas imigrasi yang berdiri di tengah barisan. Hei, kalian ini pendatang, tidak paham aturan atau bagaimana? Petugas berteriak dengan wajah memerah karena menahan amarah. Maaf, saya didorong wanita itu dan membuat barang saya tercecer. Aku mengutip benda-benda yang terjatuh dari dalam tas. Kamu! Pria itu mengawasi memindai pandangan dari atas hingga ujung kakiku. Aku hanya bisa mematung dan menundukkan kepala. Aku tidak tahu apakah beliau akan memarahiku atau hal lain. Silakan maju ke depan, lanjut pria itu. Melangkahi barisan lain? Tanya aku heran dengan suara sangat pelan. Pria itu hanya mengangguk. Aku tidak mau mengacaukan pikirannya karena pertanyaan yang aku ulang. Alhamdulillah, pikirku. Dengan langkah lebih cepat, aku maju ke arah depan. Aku tersenyum simpul. Kadang jalan Tuhan memang selalu lucu. Apa yang kita harap belum tentu jalan yang menyenangkan. Hari ini, kalau tidak karena gangguan dari dua orang wanita asing itu, mungkin aku akan berdiri hampir 2 jam lagi untuk keluar dari imigrasi. Aku sedikit membungkuk karena merasa tidak enak memotong barisan yang mengular itu. Barbara Casanova? Ya Tuan. Berapa hari Anda di sini? Hampir 1 bulan, Tuan. Apa yang akan Anda lakukan? Tanya pria yang bertugas ke paspor. Beliau berdiri dan membolak-balikkan paspor milikku. Saya mau mengesahkan dokumen pernikahan, Tuan. Boleh saya lihat? Aku mengeluarkan 2 akta nikah yang sudah disahkan di negara Indonesia dan dokumen pengantar dari Kedutaan Besar Indonesia. Pria itu mengamati dengan teliti. Beliau tersenyum dan mengembalikan dokumen itu padaku. Apa perlu tiket pulang, Tuan? Tanyaku memastikan bahwa tujuanku ke sini memang benar untuk kepentingan dokumen. Tidak perlu, silakan. Aku membalas senyum ramah petugas tersebut. Ya Tuhan, aku telah melewati imigrasi dengan sangat mudah. Aku lupa kalau sedang lapar dan lelah. Aku semakin mempercepat langkahku untuk segera bertemu suamiku. Sayang, kamu menungguku di mana? Aku sudah lewat dari imigrasi. Aku mengirim pesan pada suamiku. Terima kasih sudah menonton channel ini hingga habis. Kita akan episode selanjutnya di channel Tanjanet Half Moon.